Ya, seperti apa langkah konkret Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Palestina merdeka? Mampukah Indonesia menjadi pelopor di antara negara-negara Asia Afrika dalam mewujudkan kemerdekaan untuk negara Palestina? Nah, untuk membahasnya di ujung telepon kita sudah tersambung dengan anggota Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais. Selamat pagi, Pak Hanafi Rais. Selamat pagi Mas. Iya. Jadi tentang pidato Presiden Joko Widodo, Anda punya tanggapan tersendiri? Yang di KA kemarin ya? Ya. Ya, jadi pidato Presiden itu saya kira mewakili sikap politik negara yang memang sedang membutuhkan kepercayaan publik. Jadi saya melihat pidato Presiden itu tidak dalam ruang yang kosong. Artinya Presiden ini atau pemerintah sekarang kan sebenarnya dalam konsolidasi politik dan ekonomi domestik sedang agak limbung ya. Artinya isu tentang reshuffle, kemudian ekonomi rupiah, harga yang semakin naik, rupiah yang melemah dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada kesempatan untuk memainkan isu internasional, maka itu dilakukan oleh pemerintah ya untuk menunjukkan bahwa negara ini masih punya kapasitas dalam mengelola kekuasaannya. Sehingga pidato Presiden itu bersifat keras, tegas, lugas, yang selama ini mungkin belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Ya, sehingga secara domestik publik kembali yakin lagi dengan pemerintah yang sekarang, oh ternyata bisa tegas terhadap dunia luar. Ya, walaupun sikap politik yang tegas demikian juga pasti tentu ada konsekuensi politiknya. Ya. Nah, saya melihat posisi Indonesia yang dibawakan melalui pidato Presiden itu memang sedang menegaskan bahwa dunia ini memang sedang berubah. Ada perubahan tata politik, ada perubahan tata ekonomi yang Indonesia mencoba untuk mengambil peran penting dalam perubahan global ini. Nah, ini yang sebenarnya sedang ditunggu-tunggu ya. Presiden Jokowi saya kira sudah cukup bagus untuk menjelaskan pada publik kita maupun dunia internasional mengapa perlu perubahan itu. Tetapi yang kita tunggu selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan perubahan itu. Nah, jadi pertanyaan why itu sudah dijawab, mengapa perlu ada perubahan, karena ketidakadilan dan lain sebagainya. Tetapi how-nya, bagaimana caranya mendorong perubahan itu yang ditunggu-tunggu untuk selanjutnya. Ya. Kalau Anda melihat ini sebagai momen yang pas, banyak juga orang yang menilai bahwa pidatonya ini mungkin ya mengada-ngada atau masih mengawang-awang terhadap pendapat seperti itu sangat sulit untuk diwujudkan. Anda punya tanggapan juga? Ya, memang ide-ide tentang reformasi PBB, kemudian membangun kekuatan alternatif blok ekonomi di luar IMF dan Bank Dunia dan EDB itu sebenarnya ide-ide yang sudah lama juga ya. Saya dulu ketika mengajar di kampus di UGM juga wacana itu sebagai sebuah wacana ilmiah sudah sering mengemuka ya. Sehingga secara akademik ide yang muncul dalam pidato Presiden di KA itu ide yang berulang ya. Nah, tadi saya katakan sekarang bagaimana mendorong perubahan itu. Nah, kalau Indonesia ini mau mendorong perubahan-perubahan itu, tentu ini yang akan membawa konsekuensi politik yang jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ya. Ini saya melihat kan ada dua cara. Sebenarnya ketika Konferensi Asia Afrika pertama kali tahun 1955 itu digagas, banyak negara itu sebenarnya terbelah pada dua aliran. Ya. Pertama, ada yang mau betul-betul delinking the system. Ada yang negara-negara, terutama yang berhaluan Marxis atau komunis, itu ingin kalau KA itu sebaiknya sudah putus dari kapitalisme global. Gitu. Tapi ada kelompok negara-negara di KA yang menginginkan jangan begitu. Kita ini akan masuk dalam dunia interdependent, saling ketergantungan. Yang penting tidak ikut barat, tidak ikut timur gitu. Nah, yang menang ketika itu adalah yang kelompok kedua ini ya, sehingga harapan untuk memutuskan total dari sistem kapitalisme global itu sebenarnya juga tidak terjadi sepenuhnya. Nah, kalau Indonesia mau mendorong perubahan di tingkat global seperti pidato Presiden itu, maka ya idenya menjadi sangat radikal ya, bahwa
KAA itu harus memunculkan blok ekonomi yang baru, ya, blok politik yang baru, dan itu artinya berarti merevolusi selama ini ketergantungan dengan dunia Barat, dengan Amerika, dengan Eropa gitu. Yang tidak kita harapkan adalah kalau Indonesia ini sudah mendorong untuk perubahan dalam hal ekonomi global misalnya, keluar dari jeratan Amerika, dari jeratan Bank Dunia, IMF, tapi ternyata masuk jeratan ekonomi dominan negara lain. Ya. Apakah itu Cina, apakah itu mungkin India begitu, atau Jepang. Nah, kita tidak menginginkan jangan-jangan kita ini keluar dari mulut buaya masuk mulut naga. Nah, sama aja berarti ya. Oke, Ya. Nah mengenai salah satu juga yang dibahas dalam apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah mengenai kemerdekaan Palestina. Kita tahu bahwa Presiden Republik Indonesia sebelum-sebelumnya juga sudah mengatakan hal yang kurang lebih sama. Anda optimis itu bisa terwujud di pemerintahan Joko Widodo ini? Ya, Pak Presiden Pak Jokowi itu kan ingin hal-hal yang konkret ya selama ini ya. Ya. Kita kenal semuanya jangan normatif, harus yang konkret. Tadinya pidatonya katanya cuma normatif, tapi beliau menginginkan saya pengen yang konkret, akhirnya buatlah pernyataan-pernyataan keras itu. Nah, kalau soal Palestina, ya selama ini memang ide membuat konsul kehormatan itu sudah muncul juga sejak zaman pemerintahan sebelumnya. Ya, cuma memang belum terrealisasi secara maksimal. Nah, kalau Pak Presiden Jokowi ini membuat perubahan secara politik dan diplomasi mengenai Palestina ini, ya tentu harus segera direalisasikan. Jangan menunggu sampai dengan 1 tahun setelah KA ini. Ya, mumpung momentumnya masih dapat. Ya. Apakah ini mungkin mendukung kemerdekaan Palestina? Sangat mungkin, ya. Karena pertama, mau tidak mau Indonesia harus menjalankan itu sebagai bagian dari amanat dibentuknya KAA. Kemudian kedua juga ini bagian dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan penjajahan harus dihapuskan di atas dunia ini, ya. Dan Indonesia punya amanat untuk untuk ikut aktif mewujudkan hal tersebut. Sehingga berbagai macam amanat ini sudah berada di pundak Indonesia pemerintahan sekarang untuk diwujudkan, yaitu membebaskan Palestina dari jajahan Israel. Nah, berbicara gimana? Berbicara mengenai kemerdekaan Palestina, tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh Presiden Jokowi dan pemerintahan untuk mewujudkan itu? Ada 2 hal. Tantangan terbesar adalah berhadapan dengan Israel. Ya. Membuat kantor perwakilan ya di Palestina itu tentu pasti akan berurusan dengan Israel. Ya, dan Israel ini kebetulan ternyata yang menjadi pemerintahan sekarang itu adalah ya berhaluan kanan. Itu artinya sikap terhadap Indonesia ini pasti juga tidak akan negotiable gitu. Dia akan bisa mudah bernegosiasi. Nah, kedua, syarat kemerdekaan Palestina itu adalah diakui secara dunia internasional, terutama di PBB. Ya. Nah, Indonesia mungkin kalau untuk cara pertama agak berat, ya. Yang kedua adalah bagaimana menggalang negara-negara lain yang selama ini mungkin belum bersikap secara penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Sampai dengan 2 tahun yang lalu, ketika Palestina diubah statusnya dari bukan negara menjadi non-member observer state, ya, negara yang pengamat. Negara-negara pengamat di PBB itu baru 70% di PBB yang mengakui Palestina sebagai negara. Nah, mungkin di sidang umum berikutnya bulan September PBB tahun ini kan ada sidang tahunan, Indonesia bisa melobi negara-negara lain untuk ikut mendorong supaya pernyataan kemerdekaan Palestina itu juga bisa lebih full lagi, ya, syukur-syukur bisa 100%. Oke. Nah, hal ini bisa, peran diplomasi ini bisa diisi oleh Indonesia. Oke, itu untuk apa yang akan bisa dilakukan. Nah, sekarang kalau usulan dari Komisi 1 DPR sendiri mengenai hal ini untuk mempercepat kemerdekaan Palestina, apa yang bisa diberikan usulnya kepada pemerintah? Pertama, menggunakan setiap
fora diplomasi internasional agar Indonesia lebih asertif ya melakukan diplomasinya untuk menggalang dukungan negara lain yang belum atau mungkin sedang abstain atau yang belum bersikap soal kemerdekaan Palestina ya. Dan menggunakanlah momentum yang ada sekarang ini sampai dengan di sidang PBB nanti biasanya bulan September tiap tahun itu untuk ada progres ya. Yang kedua, sebaiknya sebagai bentuk komitmen yang sungguh-sungguh dan konkret dari pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, selain merealisasikan dan menunjuk orang siapa yang menjadi konsul kehormatan adalah ya Presiden Jokowi bisa berkunjung langsung ke Palestina. Ya. Tidak di Amman, tidak juga cuma di Kairo, ya, tapi ya, bisa langsung di Palestina. Tentu hal ini melewati beberapa lobby politik ya, supaya kehadiran Presiden mewakili Indonesia itu bisa langsung berada di tanah Palestina. Saya kira itu sebuah simbol pesan yang penting jika Presiden Indonesia sebagai musuh terbesar di dunia itu juga bisa memberikan pernyataan sikapnya mendukung Palestina di tanah Palestina juga gitu. Okay. Sehingga ini sebuah sinyal yang jelas bahwa Indonesia memang tidak main-main untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Baik, terima kasih Pak Nafi Rais sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon. Ya, Mas, sama-sama. Ya, demikian informasi yang kami sampaikan dan tetaplah bersama kami. Jurnal Pagi akan segera kembali.